istilahnya pada awalnya kan sakit dulu ya, sakit dulu pengen menyembuhkan dari derita yang dari derita badan ini, lantas mencoba dari dokter ya, dari alternatif itu belum memuaskan gitu kan. Nah pada akhirnya saya melihat plakat kan gitu kan, terus semacam iklan ya, semacam iklan ini ada hijamah atau bekam ini apa, penyedotan darah kotor itu apa kan gitu toh. Nah, pada saat itu saya mengalami ini migrain yang berkepanjangan ini. Berapa lama itu yang dialami? Ini 1,5 tahun. Wow, Ya, buat saya luar biasa ya? kan ya. Nah itu istilah ini istilah bodrek, wah luar biasa. Segala obat sudah dicoba gitu ya. Nah, pada akhirnya ya itu tadi istilahnya coba bekam. Ya itu pertama kali ya, pada waktu pertama kali di bekam itu udah merasakan yang luar biasa ya. Itu terus yang selanjutnya gini, kalau istilahnya bekam itu luar biasa, kenapa saya tidak mengembangkan kan gitu. Awal mulanya gitu. Oke, baik, tahan dulu sebelum mengembangkan. Pingin nggak Ustadz nih? Ustadz, nah ini tadi Pak Sabar kan bercerita bahwa di bekam pertama saja sudah rasanya berbeda. Sebenarnya bekam sendiri tuh gimana ini Ustadz? Metode yang digunakan apakah, dan mungkin ada yang bertanya, bekam sendiri tuh gimana sih sebenarnya? Iya, jadi bekam itu dari bahasa Aceh ya. Kalau bahasa Arabnya al-hijamah, dari kata hajama yahjimu yuhjamu hasma, disedot. Jadi proses detoksifikasi. Dia merupakan amaliyatul fartaral fil jismil insan ya. Dia proses seperti pada kendaraan bermotor, jadi membersihkan, mesin kerjanya bisa ringan ya. Nah ini diambil darahnya, otomatis kalau sudah bersih kan darahnya lancar ya, penyakit bubar gitu ya. Nah, insya Allah dengan bekam ini juga racun-racun dalam tubuh keluar, kemudian yang tadi, yang pusing tadi kan tuh darah kotor nggak lancar ya, diambil jadi normal kembali. Pandangan yang tadi juga semula pandangannya ini agak kabur ya, itu bisa terang, mencerahkan pandangan mata, melunakkan apa yang aku, meningkatkan imunitas tubuh, ini penting juga. Karena imunitas agak turun, drop, kadang-kadang pusing, kemudian mata terganggu, kemudian batuk pilek dan sebagainya ya. Juga kami membantu pada orang yang kena kesurupan, gangguan jin ya, kesurupan itu sangat membantu, dibantu dengan ruqyah syariah ya, itu jadi ya, ya diambil. Oke, dan untuk pengambilan darah kotornya sendiri Ustaz? Iya, untuk tekniknya kita menggunakan teknik Nabi, karena Nabi sudah mencontohkan misalkan di titik ya, kita ada dalam pelatihan itu ada blutin-blutin ya, VCD dan sebagainya, itu membantu teknik-teknik pembekaman ya, karena kalau mengikuti pelatihan memang mendapatkan CD dan blutin ya Ustaz ya? Ya, ada blutin. Kalau yang belum pun udah bebas ini ya. Nah ini dikeluarkan darah kotornya ini ya, darah kotornya nanti akan segar kembali ya. Dikeluarkan darah kotornya dan itu akan segar kembali. Oke, baik, kembali ke Pak Sabar dulu boleh ya Ustaz ya? Tadi kan setelah mengalami bekam 1 kali dan merasakan ada perbedaan yang luar biasa dirasakan dan ingin untuk membagi itu semua kepada orang lain, akhirnya nah, akhirnya saya iseng-iseng ya, iseng-iseng di jalan itu ada semacam koran lah. Nah, koran ya, semula saya nggak pernah itu beli yang namanya koran, itu nggak pernah, saya malas baca ya. Nah pada saat itu mungkin sudah saatnya ya, itu Allah itu istilahnya jalan. Emang udah jalannya Gus, garisnya memang. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ini apaan yang ini istilahnya, saya mendapatkan ini iklan dari ini ya, dari ini apa, nah istilahnya itu kok dekat gitu loh, cuma di Solo. Mbak saya ke sana aja lah. Ya sahabat tahu nanti bisa mendapatkan ilmu ya yang melebihi dari ini waktu pembekaman pada saya ini ya gitu. Nah, terus lantas dua minggu sebelumnya ya Pak ya, saya coba telepon dulu gitu, apa di sini ulil apa betul ya, walaupun ini tertera istilahnya tuh apa pendaftarannya segini ya kan gitu ya, pada saat itu 500 ya Pak Ustadz ya. Nah itu ya saya masuk saja kan gitu ya, siapa tahu nanti dengan modal keyakinan istilahnya apa uang 500 maaf ya, itu bagi saya kan banyak sekali ya gitu, tapi ini pada dasar saya ini gini, ilmu. Nah ini kan istilahnya bisa dibawa sampai kapanpun dan bisa diamalkan ya pada siapapun yang membutuhkannya. Oke, gitu. Dan akhirnya juga berbagi mengatasi keluhan-keluhan yang lain. Betul. Nah, justru malah yang lebih parah pun bisa disembuhkan lewat. Contohnya apa itu yang lebih parah itu? Yang lebih parah itu istilahnya kanker payudara, ya kista, kista indung telur ya, itu terus kemandulan. Bahkan ke laki-lakian pun bisa diatasi. Bisa diatasi. Berarti Ustadz ini ya penyakit kronis yang diatasi oleh
bisa dengan bekam itu memang seperti yang Banyak, disebutkan, iya, atau karena- ada hal lain penyakit Ustaz, penyakit Iya. kronis yang bisa Kan menurut medis baras tuh ada banyak penyakit ya, kronis, misalkan hipertensi, kemudian stroke, ya. Kemudian demam berdarah yang susah diobati, termasuk kanker tumor dan sebagainya itu kan sudah nggak ada obatnya, AIDS ya, ya. Kemudian atau ada pengobatan yang misalkan hepatitis B itu lama sekali pengobatannya, tapi alhamdulillah dengan biidznillah, dengan terutama dari pasien sendiri kuat, ya dia semangat untuk sembuh itu sangat membantu sekali, karena dengan semangat hidup yang kembali hidup itulah akan bisa secara rohani bisa membentuk sel-sel penyebaran sel kanker sendiri, nanti di bekam lebih hebat lagi. Oke, berarti itu kembali ke awal tadi seperti yang disampaikan Ustadz, bahwa antara rohani dan jasmani memang harus karena sumber penyakit gitu itu ya, kan, Ustadz ya. Sumber penyakit menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan ada dua tadi, jasmani dan rohani itu perlu penyebabnya yang utama gitu kan. Nah itu kalau diobati, kalau salah satu nanti bisa pincang gitu, ya kan. Barat itu kan hanya jasmania saja. Oke, kita jalan-jalan ke Sukoharjo ya. Oh iya. Selamat